Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan saat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Quinsa Beatrice Mangiwa, dan saya berasal dari SMA Negeri 3 Kota Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil resensi saya terhadap buku yang berjudul Loving the Wounded Soul yang dituliskan oleh seorang penulis bernama Regis Mahdi yang kemudian diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 dengan kota terbit Jakarta, edisi pertama pada bulan September tahun 2019 dengan genre non-fiksi, psikologi, kesehatan mental, dan juga biografi yang berjumlah 324 halaman dengan dimensi buku 13,5 x 20 cm dengan harga buku Rp99.000 dan ISBN 9786020633701. Regis Mahdi merupakan seorang penulis yang memiliki nama lengkap Regisda Mahdi Fuadi. Merupakan seseorang yang berjasa dan berdedikasi tinggi dalam isu kesehatan mental. Regis diketahui memiliki latar belakang pendidikan sarjana pada salah satu universitas ternama di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada dengan jurusan psikologi angkatan tahun 2010. Selain itu, Regis juga diketahui telah berhasil menyelesaikan program studi magisternya sehingga berhasil mendapatkan gelar Master of Science pada bidang Global Mental Health dari University of Glasgow yang terletak di England, United Kingdom. Karya pertama Regis Mahdi dengan judul Loving the Wounded Soul yang telah berhasil menginspirasi banyak orang dan ia tulis berhasil membuatnya menerima penghargaan sebagai penulis terbaik karena karyanya yang memang sangat menginspirasi dan membantu banyak orang. Novel ini memiliki genre utama self-help, self-improvement, dan juga kesehatan mental yang secara spesifik membahas tentang depresi secara komprehensif. Tidak hanya menjadi pedoman atau arahan bagi orang-orang yang terkena atau terindikasi gangguan mental, tetapi juga dapat membantu bagi orang yang belum menyadari ataupun sudah mulai menyadari namun masih mengabaikannya. Bagi orang yang sehat, juga dapat membaca buku ini guna menambah ilmu seputar kompleksitas jiwa, menemukan makna sejati kehidupan, dan juga ilmu seputar gangguan mental, terkhusus depresi secara komprehensif. Buku Loving the Wounded Soul ini merupakan buku yang menjabarkan pengetahuan-pengetahuan yang mengarah kepada ranah pengedukasian tentang apa itu stres dan depresi dan pengidentifikasi terhadap seseorang dengan gejala penyakit mental. Pada buku ini juga menekankan kesiapan mental seseorang yang menjadi kunci adaptasi terhadap berbagai realitas praktik kehidupan sosial dan juga menceritakan tentang sang penulis yang ternyata juga merupakan seorang pengidap depresi sejak berumur 12 tahun yang baru ia sadari ketika memutuskan untuk pergi ke psikolog pertama kali ketika harus menggunakan kursi roda selama beberapa waktu akibat kecelakaan yang ia alami. Penulis sudah pernah pergi ke psikolog sebanyak 42 kali, maka dari itu ia terinspirasi untuk menulis sebuah buku yang berkaitan dengan apa yang dia alami dan ilmu-ilmu yang diketahuinya baik yang telah dia dapatkan selama masa perkuliahannya, karena dia merupakan seorang mahasiswa jurusan psikologi maupun yang ia dapatkan dari psikolog tempatnya berkonsultasi. Buku Loving the Wounded Soul menggunakan gaya penulisan menyeluruh yang mudah untuk dipahami para pembaca. Kemudian, penyertaan glosarium pada penulisan yang menggunakan istilah psikologis dan medis dapat membantu menghindarkan pembaca dari kebingungan, karena berdasar kepada banyaknya realita yang ada ketika seseorang merasa kebingungan dengan banyaknya kalimat-kalimat asing yang dia temukan, dalam suatu bacaannya akan membuatnya semakin malas untuk membaca dan pada akhirnya kehilangan minat untuk membaca. Serta istilah psikologis dan medis yang terdapat dalam buku ini dapat menjadi referensi komprehensif untuk memahami psikologi dasar, sehingga tidak hanya membantu memudahkan pembaca dalam membaca dan memahami isi buku, tetapi juga membantu menambah ilmu seputar psikologi dasar. Loving the Wounded Soul mengombinasikan penjelasan teoretis dengan narasi pengalaman pribadi sang penulis saat mengalami depresi, sehingga terjalinlah sinergi antara teori dengan pengalaman personal yang dapat menciptakan keseimbangan antara informasi akademis dengan kedekatan emosional. Buku ini mampu untuk menggambarkan depresi tidak hanya sebagai perasaan sedih, namun sebagai kondisi kompleks yang melibatkan worthless, hopeless, dan helpless,
dan dikaitkan dengan faktor biologis, sosial, dan spiritual yang bukan hanya sekadar menjelaskan kondisi depresi, tetapi juga meresap secara emosional kepada pembaca yang tentu dapat membantu membongkar stigma bahwa depresi hanyalah tanda kelemahan atau keinginan untuk mencari perhatian. Regis mendorong empati kepada orang yang mengalami depresi dengan menegaskan bahwa memahami kesehatan mental sama pentingnya dengan memahami kesehatan tubuh kita secara fisik. Secara keseluruhan, buku Loving the Wounded Soul merupakan buku yang sangat menginspiratif dan berhasil membantu banyak orang untuk memahami apa itu kompleksitas jiwa, gangguan mental, cara menanganinya, dan bagaimana kita membangun empati, penerimaan diri, dan kepercayaan kepada diri sendiri ketika merasakan stres, depresi, dan mengalami gangguan mental. Kelebihan yang menjadi kekuatan utama dari buku ini adalah pendekatan yang menggunakan bahasa yang sangat sederhana dan pembawaan buku yang tidak menghakimi, tetapi justru memberikan banyak dukungan melalui quotes-quotes yang membuat para pembaca merasa nyaman dalam membacanya. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan yang menjadi kekurangan dari buku ini, yakni pendekatan subjektif yang terlalu kuat pada sejumlah bagian, sehingga bagian yang lain terasa kurang dikorelasikan dengan literatur lain. Sampailah kita pada bagian kesimpulan dan refleksi, di mana kesimpulan dan refleksi yang saya dapatkan adalah buku Loving the Wounded Soul merupakan buku unik yang menginspirasi dan berhasil membantu banyak orang yang membacanya, karena berisi pengetahuan-pengetahuan tentang kompleksitas jiwa, gangguan mental terkhusus depresi secara komprehensif dan cara menanganinya, pembangunan empati, penerimaan dan kepercayaan terhadap diri sendiri, serta penemuan makna sejati kehidupan. Buku ini merupakan panduan sekaligus pelipur lara bagi jiwa yang lelah dan terluka, yang kemudian mengajak pembaca mengenali, menerima, merawat diri sendiri maupun orang lain yang bergumul dengan depresi. Namun, ada catatan kecil untuk sang penulis. Sebaiknya dalam menulis sebuah buku, pendekatan subjektif yang dilakukan bisa lebih diminimalisasi, sehingga antar satu bagian dengan bagian yang lainnya dapat terkoneksi dengan baik. Sekian hasil resensi saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan salam sejahtera bagi kita semua.